Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baiklah Ibu, kita akan mulai kajian kita tentang an-nubuwah. Pada pertemuan yang kelima, kita memasuki tema baru tentang argumentasi atas kemaksuman para nabi. Dan pada tema-tema sebelumnya kita sudah membahas tentang pentingnya diutusnya seorang nabi atau para nabi, kemudian juga tentang pentingnya ismah atau kemaksuman nabi dan para nabi. Dan sekarang kita masuk kepada argumen atau dalil tentang kemaksuman para nabi. Pentingnya memahami dan meyakini kemaksuman para nabi adalah berkaitan erat dengan masalah keterjagaannya dan terpeliharanya ajaran dan syariat serta nas-nas yang mereka bawa. Sehingga kalau kita meyakini kemaksuman Nabi kita Rasulullah, juga nanti para imam maksum, maka kita dengan mudah meyakini tentang terjaganya syariat atau teks-teks dan nas-nas yang dibawa oleh mereka semuanya. Karena itu penting kita memahami tentang masalah ismah dan kemaksuman para nabi dan rasul. Dan memahami kemaksuman para nabi ini, terutama Rasulullah, nabi kita, nabi terakhir, sebagai mukadimah yang berlanjut kepada ismah dan terjaganya atau kemaksumannya para imam maksum. Karena itu betapa pentingnya kita mengkaji dan memahami masalah ini, insya Allah. Untuk itu mari kita baca sedikit demi sedikit dan saya akan jelaskan apa yang perlu saya jelaskan sesuai dengan kemampuan tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenabian atau an-nubuwah, pertemuan yang kelima. Argumentasi atas kemaksuman para nabi. Muqaddimah. Meyakini kemaksuman para nabi dari maksiat dan dosa, bahkan dari semua kesalahan, kelalaian, keteledoran dan kekeliruan serta kealpaan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, merupakan keyakinan yang harus dipegang oleh semua umat muslimin. Jadi semua kaum muslimin harus meyakini tentang ismah dan kemaksuman para nabi demi meyakini terjaganya dan ismahnya syariat yang mereka bawa. Karena tidak meyakini ismah mereka, berarti nanti berefek kepada tidak terjaganya syariat yang mereka bawa. Dan keyakinan atas hal ini sudah menjadi populer, sudah sangat terkenal di kalangan mazhab Syiah Imamiyah yang telah diajarkan oleh para imam suci kepada para pengikut setia mereka. Artinya bahwa masalah ismah para nabi, kemaksuman para rasul, bahkan juga para imam maksum itu sudah menjadi akidah dan keyakinan mazhab Syiah Imamiyah yang sangat kuat. Karena itu pembahasan tentang ismah ini sangat luas dan mendalam dan dikaji secara detail oleh para ulama Syiah Imamiyah. Berbeda dengan ulama yang lainnya selain mazhab Syiah Imamiyah yang tidak mengkaji ismah secara detail sedetail yang dikaji oleh ulama Syiah Imamiyah. Karena itu para ulama dan para pengikut Syiah Imamiyah menaruh perhatian khusus terhadap masalah ismah ini.
ismah para nabi, para rasul dan para imam ma'asum sampai turun kepada para ahlul bait dan para ulama, para uraba dan seterusnya. Dalil-dalil atas kema'suman para nabi dapat dibagi menjadi dua kelompok. Di dalilnya ada dua kelompok kalau dikelompokkan. Kelompok pertama dalil akal dan kelompok kedua dalil wahyu atau dalil naqli. Jadi ada dalil akli dan ada dalil naqli. Jadi sebagaimana akidah yang lain memiliki dua dalil, ada dua kelompok dalil baginya, dalil akli dan dalil naqli atau dalil wahyu, maka masalah ismatul anbiya juga ada dua kelompok dalil yang bisa dijadikan sebagai acuan dan pegangan. Dalil akli, dalil akal, dan dalil naqli yaitu dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah dan dari para imam ma'asum alaihimussalam. Walaupun dalil kedua lebih banyak digunakan daripada dalil yang pertama. Dalil kedua sangat banyak. Dari ayat-ayat Al-Quran sangat banyak. Dan dari hadis-hadis Rasulullah dan riwayat para imam ma'asum sangat banyak. Karena itu dalil naqli, dalil dari nas-nas Quran dan hadis jauh lebih banyak dibanding dalil yang pertama, yaitu dalil akli. Dan pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan dua dalil yang pertama saja. Kemudian setelah itu saya akan menyebutkan dalil wahyu atau dalil naqli dari Al-Quran Al-Karim. Dalil akal atas kema'suman para nabi. Kita untuk memahami ismah ini, kema'suman para nabi, kita menggunakan dan mengerahkan akal pikiran kita untuk menjadikan sebagai dalil atas ismah mereka. Dalil akal yang pertama atas ismah atau keterjagaan para nabi dari perbuatan maksiat ialah bahwa tujuan utama diutusnya para nabi ialah untuk memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia dan membimbing mereka kepada hakikat kebenaran dan tugas-tugas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas pundak mereka. Ini tujuan pertama diutusnya para nabi. Yang kemudian nanti juga dilanjutkan diutusnya atau diangkatnya para imam ma'asum, yaitu menjalankan dan meneruskan tugas-tugas para nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tugas para nabi itu, bahkan kemudian tugas para imam ma'asum, tugas ulama juga membimbing umat manusia ini ke jalan yang benar, jauh dari kesesatan, mencapai kepada kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Dan juga mengajarkan pada mereka bagaimana menjalankan syariat yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya para nabi itu merupakan duta-duta Tuhan untuk seluruh umat manusia. Mereka mempunyai tugas untuk memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Di para nabi itu juga para imam ma'asum sebagai duta-duta Allah, utusan-utusan Allah, yang kemudian tugas mereka dilanjutkan dan diteruskan oleh para ulama, para mubaligh. Apabila mereka sendiri tidak konsisten dengan ajaran Allah, dengan ajaran ilahi, bahkan mereka mengamalkan yang sebaliknya, misalnya yang menyalahi kandungan risalah yang mereka bawa dan menyalahi ucapan yang mereka katakan dan pelajaran yang mereka berikan, maka pasti umat manusia akan menilai bahwa perbuatan mereka tersebut sebagai penjelasan yang menyalahi ucapan mereka sendiri. Ini kalau kita mengandaikan atau mengasumsikan bahwa para nabi, para rasul, juga para ma'asumin itu melakukan kesalahan, yaitu melakukan kekeliruan yang tidak sejalan dengan syariat mereka bawa. Nanti umat manusia melihat perilaku mereka, tingkah laku mereka, perbuatan mereka, dan mereka lakukan juga salah dan keliru,
Ini sebagai penjelasan syariat yang salah. Berarti syariat yang salah kalau begitu. Itu kalau para nabi, para rasul, para ma'asumin tidak memiliki ismah, tidak dianggap sebagai manusia yang ma'asum dan terjaga dari kesalahan. Itu konsekuensinya. Syariatnya yang berefek, syariatnya yang disalahkan. Dianggap salah, kalau syariat salah berarti nanti cari syariat yang lain. Terjadilah kekacauan, tidak menemukan syariat yang benar. Dengan demikian, tidak akan ada seorang pun yang percaya lagi kepada ucapan mereka. Kalau para nabinya, para ma'asumnya tidak ma'asum. Tidak ada yang percaya pada mereka. Akibatnya, tujuan diutusnya mereka untuk umat manusia tidak akan terrealisasi secara sempurna. Artinya, tujuan mereka diutus untuk memberikan hidayah, membimbing manusia. Nah, kalau tidak ma'asum, nanti tidak akan sampai kepada tujuan tersebut. Jangankan tidak ma'asum, mereka ma'asum saja banyak yang masih tidak mempercayai dan tidak mengikuti mereka dengan tulus ikhlas. Apalagi kalau mereka dianggap tidak ma'asum. Lebih parah lagi, hancurlah syariat ini. Misalnya, nggak usah jauh-jauh, kita lihat para sahabat Nabi saja. Mereka hidup bersama Nabi, menyaksikan ismah Nabi, melihat mukjizat Nabi. Masih banyak sahabat yang tidak tulus mengikuti Nabi. Padahal mereka bersama Nabi. Ikut Nabi, melihat Nabi, menyaksikan Nabi. Masih banyak yang tidak ikut Nabi. Tidak taat kepada Nabi dengan setulusnya. Apalagi kalau Nabinya tidak maksum. Lebih parah lagi. Nah, para imam maksum yang 12 itu banyak mereka yang hidup bersama mereka. Melihat akhlak mereka yang baik sebagai tauladan, tutur katanya. Masih banyak yang tidak ikut. Banyak yang menyimpang. Bahkan banyak yang menentang. Apalagi kalau dari mereka ada yang salah. Atau dari ucapan Imam Maksum, tingkah lakunya ada yang keliru. Pasti akan ditinggalkan oleh masyarakat. Jadi mereka menyandang ismah saja. Para nabi, para rasul, para Imam Maksum menyandang ismah saja. Masih banyak yang tidak ikut. Bagaimana kalau tidak menyandang ismah atau mengalami kesalahan dan kekeliruan. Itu konsekuensi daripada ismah terhadap syariat yang mereka bawa. Jelas ya, insya Allah. Oleh karena itu, hikmah dan rahmat ilahi itu menuntut bahwa para nabi itu harus maksum dan bersih dari berbagai dosa. Bahkan tidak akan keluar perbuatan yang tidak baik dari diri mereka. Sekalipun dalam bentuk lalai ataupun kelupaan. Supaya kenapa? Supaya umat manusia tidak berasumsi bahwa mereka menjadikan pengakuan lalai dan lupa sebagai alasan untuk melakukan dosa dan maksiat. Kalau nabinya ada maksum, imam maksum, nanti manusia bermaksiat ya dengan alasan nabinya jangan maksum, nabinya salah, seperti itu. Nabinya maksum saja mereka masih beralasan melakukan dosa. Ya. Banyak dari kita masih melakukan dosa padahal Nabi kita maksum. Para imam kita maksum, kita masih berbuat dosa. Bagaimana kalau diyakini bahwa Nabi kita tidak maksum atau pernah bersalah atau imam maksumnya pernah bersalah? Lebih parah lagi buat kita. Kita lebih banyak melakukan dosa dengan alasan tersebut. Alasan bahwa nabinya, imamnya juga tidak maksum. Dalil akal yang kedua atas kemaksuman para nabi adalah bahwa di samping ditugaskan untuk menyampaikan kandungan wahyu dan risalah kepada umat manusia dan memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus, para nabi juga ditugaskan untuk mendidik dan membersihkan jiwa atau hati mereka dari berbagai sifat yang buruk dan tidak terpuji. Ini tugas para nabi, para rasul, kemudian para imam maksum, dan juga berikutnya para mubalik yang kedua, yaitu untuk tazkiyatun nafs, wizakihim, membersihkan sifat-sifat buruk dari ruh dan jiwa mereka, yaitu mengajarkan, memberitahu tentang sifat-sifat yang buruk untuk ditinggalkan atau dibersihkan, dan kemudian diisi dengan sifat-sifat yang baik.
yaitu at-takhalli tsumma tahalli. Ini kajian dalam bab akhlak. Ini tugas para nabi, para rasul yang kedua untuk tazkiyatun nafs. Dan tugas yang lainnya adalah mengantarkan individu-individu yang mempunyai potensi kepada peringkat yang terakhir dari peringkat kesempurnaan insani. Apa artinya? Artinya, di samping memberikan pengajaran dan tuntunan kepada umat manusia, para nabi juga mempunyai tugas penting lainnya. Apa itu? Tugas penting lainnya yaitu memimpin dan mendidik mereka secara menyeluruh. Sekalipun mereka termasuk orang-orang yang berpotensi dan terpandang di masyarakat. Jadi semua manusia tanpa kecuali, kalau punya kedudukan tinggi di masyarakat, harus menerima bimbingan para nabi, bimbingan para imam ma'asum, bimbingan Rasulullah. Dan kedudukan yang tinggi ini tidak mungkin dapat dicapai kecuali oleh orang-orang yang telah mencapai derajat kesempurnaan insani dan yang memiliki lebih banyak karakter kesempurnaan, yaitu karakter kemaksuman. Ya. Selain itu, peran, sikap, dan perilaku seorang pendidik itu lebih berpengaruh daripada ucapannya dalam membina mereka. Jadi lisanul hal afsah min lisanil maqal. Pendidikan lewat tingkah laku, lewat gerak-gerik, lewat perilaku itu lebih berpengaruh daripada pada ucapan. Karena itu tingkah laku para nabi, tingkah laku Rasulullah, tingkah laku para imam ma'asum, terus ke bawah sampai para ulama itu lebih berpengaruh, lebih berefek dalam memberikan pendidikan kepada umat manusia, kepada masyarakat dibanding ucapan mereka. Artinya ketika mereka tidak bicara, tapi tingkah lakunya kelihatan. Itu pendidikan dilihat dari tingkah laku tersebut. Dan itu pengaruhnya lebih besar daripada ucapan mereka. Oleh karena itu, jika sekiranya ditemukan berbagai kekurangan dan kesalahan pada perbuatannya, maka ucapannya itu pasti tidak lagi berarti. Jadi sekalipun belum berucap, belum ngomong, dan belum bisa dinilai ucapannya, tapi nanti masyarakat bisa menilai dari tingkah lakunya. Bagaimana tingkah laku Nabi, tingkah laku Rasul, tingkah laku para ma'asumin. Nah, maka nanti itu berefek kepada ucapannya. Ketika tingkah lakunya bagus diterima, maka ucapannya akan diterima. Tetapi kalau tingkah lakunya sudah tidak bagus, belum berucap, belum bicara, belum ceramah, belum mengajarkan, sudah ditolak duluan. Itu pengaruh tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, tujuan ilahi dari diutusnya para nabi sebagai penuntun dan pendidik umat manusia hanya bisa terrealisasi secara penuh apabila mereka itu maksum dan terpelihara dari berbagai macam maksiat, kesalahan, dan penyelewengan, baik dalam ucapan maupun perbuatan mereka. Jadi tujuan diutusnya para nabi, para imam maksum, termasuk Rasulullah di sini juga, itu terwujudnya, terrealisasinya bergantung pada ismah mereka. Kalau tidak ada ismah, mereka tidak maksum, tidak akan terwujud tujuan diutusnya mereka, yaitu untuk mengajarkan, untuk mendidik, memberikan hidayah, dan untuk tazkiyatun nafs. Kemudian dalil wahyu atas kemaksuman para nabi. Ya, kita sudah menyampaikan sedikit dalil akli tentang kemaksuman dan pentingnya ismah para nabi, para rasul, dan juga Rasulullah dan para imam ma'sum alaihimussalam. Sekarang kita masuk pada dalil wahyu atau dalil Qur'ani, dalil naqli atas kemaksuman para nabi. Pertama, Al-Quran menggunakan istilah al-mukhlas. Ini penting untuk kita pahami. Ada mukhlas, ada mukhlis. Beda tentunya. Mukhlas itu secara makna derajatnya jauh lebih tinggi dibanding mukhlis. Ya. Sebab mukhlas itu orang-orang tertentu, orang-orang pilihan. Dan para ma'asumin, juga para nabi,
setelah mencapai tingkatan mukhlasin. Tetapi kalau di bawahnya nabi, di bawahnya para nabi, di bawah para rasul, ya belum tentu mencapai mukhlasin, tapi bisa mencapai. Tapi bisa mencapai mukhlisin. Nah, kalau kita ini, kita mencapai mukhlisin saja belum tentu, apalagi mukhlasin. Masih jauh sekali. Perlu kita menggali, mempelajari, mendalami terus, mengamalkan, sampai mencapai tingkat mukhlis, kemudian terus sampai tingkat mukhlas. Walaupun masih berada di pinggirannya. Jadi Al-Quran menggunakan istilah mukhlas, itu pada sebagian orang-orang atau individu-individu ketika mereka tidak dapat disentuh oleh bujuk rayu setan dan godaan siapapun untuk melakukan kesalahan, maksiat dan kezaliman. Itulah para nabi, itulah para rasul, itulah Rasulullah, itulah para imam ma'sum. Jadi para nabi, para rasul, para imam ma'sum itu mereka semua mencapai tingkat mukhlasin. Innahum min ibadinal mukhlasin. Kenapa? Karena mereka sudah tidak disentuh lagi oleh bisikan dan gangguan baik dari luar, dari setan maupun dari dalam diri mereka sendiri. Sudah selamat, sudah bebas, sudah sampai pada puncaknya. Karena ketika ada hadis-hadis atau riwayat atau pandangan yang mengisyaratkan bahwa Nabi masih tergoda, Nabi masih menggunakan hawa nafsunya, juga Imam Ma'sum, itu pandangan betul-betul tidak memahami tentang makna mukhlas untuk mereka. Tidak memahami atau Al-Quran yang mengisyaratkan bahwa mereka sampai ke tingkatan mukhlasin. Ya. Tidak mungkin mereka tergoda. Nanti kita bahas lebih lanjut insya Allah. Jadi singkatnya bahwa para nabi, para rasul, para ma'sumin tidak pernah tergoda sedikit pun oleh bisikan setan, oleh gangguan-gangguan dari luar musuh-musuh Islam. Bahkan tidak terbawa oleh hawa nafsunya, hawa nafsu yang buruk, nafsu amarah sedikit pun. Yang ada adalah an-nafsu, nafsul mutmainnah, bukan nafsul lawamah, bukan nafsul amarah bisu. Dari sinilah setan bersumpah untuk menyesatkan seluruh Bani Adam, kecuali mereka yang mukhlas, bagaimana terdapat dalam firman-Nya. Jadi ketika setan tidak bisa lagi mengganggu mereka, para nabi, para rasul, putus asa, maka setan bertekad bulat, berjanji untuk menggoda umat manusia, berusaha untuk menyesat mereka semuanya. Allah berfirman, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Di sini pengakuan setan. Ya. Allah mengutip ucapan iblis dan setan. Kata iblis, maka dengan keagunganmu, dengan keagungan Allah. Ya, jadi iblis pun menggoda manusia dengan keagungan Allah, dengan izin Allah juga. Mereka mengaku mereka nggak punya kemampuan yang mandiri. Iblis mengakui, setan mengakui. Mereka punya kemampuan datang dari Allah. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyiasatkan seluruh umat manusia. Ajma'in semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Surat As-Sad ayat 82-83. Jelas di sini iblis setan mengakui bahwa hamba-hamba oleh yang mukhlas itu, para nabi, para rasul, para ma'sumin, ya tidak bisa disentuh oleh godaan dan bisikan iblis. Ini pengakuan setan dan iblis sendiri ketika sudah putus asa. Ini sebagai keyakinan kita dalam Al-Quran ini. Jangan sampai di hati kita ada timbul pikiran, keyakinan bahwa ada nabi yang bisa digoda setan. Ada imam ma'sum yang digoda bisikan iblis. Na'udzubillah. Itu salah besar. Itu tidak sesuai dengan ayat Al-Quran ini. Setan mengakui mereka tidak bisa diganggu sama sekali. Jadi keyakinan kita insya Allah. Jadi kalau kita mendengar dari misalnya dari seseorang, atau kita membaca, atau dari riwayat tentang adanya isyarat Nabi itu punya kesalahan, Nabi ada bisikan, Nabi ikuti hawa nafsunya, kayak ada di sebagian hadis, na'udzubillah, itu tidak demikian, itu salah. Tidak sedangkan ayat Al-Quran ini. Nabi ma'asum, Nabi tidak tersentuh bisikan sedikit pun, bisikan yang buruk. Tidak diragukan lagi bahwa sebab putus asanya setan dari menyesatkan orang-orang yang mukhlas itu karena mereka suci dan terjaga dari dosa dan maksiat.
Jika tidak demikian, maka musuh-musuh mereka itu tentu akan dapat menggoda mereka dan menyesatkan setan, dan penyesatan setan dapat menyentuh mereka. Dan jika mereka pun bisa disesatkan, maka setan tidak akan membiarkan mereka sedetik pun, sedikit pun. Jadi kenapa mereka sampai ke tingkat mukhlasin para nabi rasul itu, juga para imam ma'sum? Karena mereka telah mencapai ismah. Nah, jadi ismah itu identik dengan mukhlas. Ya. Artinya untuk mencapai tingkat mukhlasin harus melewati ismah yang sempurna. Tidak mungkin tingkat mukhlasin akan dicapai kalau tidak mencapai tingkat mukhlas yang sempurna. Oleh karena itu, arti al-mukhlas itu identik sekali dengan arti al-ma'sum. Jadi tidak bisa dipisahkan antara makna al-mukhlas dengan makna al-ma'sum, yaitu terjaga dari perbuatan salah dan dosa. Perlu dipahami bahwa para ulama tidak menjumpai adanya argumen yang menunjukkan kekhususan sifat mukhlas ini bagi para nabi. Jadi tidak ada dalil bahwa mukhlas khusus para nabi saja, khusus para rasul saja, khusus para maksum saja. Tidak ada dalilnya. Akan tapi tidak seorang ulama pun yang ragu bahwa para nabi pasti menyandang sifat isma ini. Nah, jadi semua ulama meyakini bahwa semua para nabi, semua rasul, semua maksumin mencapai tingkat ismah. Nah, ketika mereka mencapai tingkat ismah, mereka mencapai tingkat mukhlasin tanpa kecuali. Itu kalau nabi, rasul, dan para maksumin. Ya. Kalau selain imam maksum, selain nabi bagaimana? Ya ada yang bisa mencapai mukhlasin, kita tidak tahu, tidak mustahil, walaupun tidak ada dalilnya. Seperti itu. Itu kita tidak. Karena pintu mukhlasin itu atau derajat mukhlasin terbuka sampai hari kiamat. Bagi siapa yang mencapainya, dia bisa mencapai tingkat mukhlasin tersebut dengan ilmu pengetahuannya benar, dengan bimbingan ilahiyah, dengan tekad yang kuat dan ikhtiar yang semaksimal mungkin. Dan Al-Quran Al-Karim telah memberikan penilaian atas sebagian para nabi dengan sifat al-mukhlasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Artinya, dan ingatlah hamba-hamba kami. Siapa mereka? Yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Ini 3 nabi disebut sebagai contoh saja, walaupun semua nabi termasuk seperti mereka. Tapi contohnya 3 ini, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Yang mereka mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Karena ilmu mereka sangat tinggi, perbuatan mereka sangat besar, sangat agung di masyarakat, punya jasa yang sangat luhur, maka kata Allah, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dari segala dosa dan kesalahan dengan akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia akan akhirat. Surat Shad ayat 45-46. Jadi termasuk akhlak yang tinggi itu di sini Al-Quran adalah mengingatkan manusia tentang kehidupan akhirat. Akhlak dengan makna yang luas tentunya. Nah, para nabi ini, Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, mereka memiliki ilmu yang tinggi. Sehingga dengan ilmu yang tinggi itu mereka punya jasa dan perbuatan yang luhur, yaitu memberi hidayah pada manusia. Sehingga mereka melakukan bimbingan pada manusia, mengingatkan tentang akhirat, dan mereka mencapai tingkat ahli yang tinggi sampai ke tingkat ismah dan derajat mukhlasin. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Innahu kana mukhlasan. Bukan innahu kana mukhlisan, tapi mukhlasan. Ya. Artinya, dan ceritakanlah kisah Musa. Tadi ada 3 nabi di atas, sekarang Nabi Musa ditambahkan di sini. Kisah Nabi Musa dalam Al-Quran ini
sesungguhnya ia adalah seorang hamba yang mukhlas dan seorang rasul dan nabi. Surat Maryam ayat 51. Jadi bahwa semua nabi itu, semua rasul mencapai tingkat ke mukhlas, tingkat mukhlasin. Di sini hanya disebutkan beberapa nabi saja. Bukan berarti yang disebutkan tidak mencapai, tidak demikian. Semuanya mencapai tingkat mukhlasin. Begitu pula ihwal disucikannya Nabi Yusuf alaihissalam dari penyelewengan ketika beliau berada pada kondisi yang sangat sulit. Karena beliau adalah hamba Allah yang mukhlas. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Bukan min ibadinal mukhlisin, tapi min ibadinal mukhlasin. Artinya, sesungguhnya wanita itu, yaitu yang bernama Zulaikha, telah bermaksud ingin melakukan perbuatan keji, yaitu ingin berzina pada Nabi Yusuf. Karena kegantengan Nabi Yusuf, Zulaikha tertarik dan dia punya suami. Ya, ingin melakukan perbuatan yang buruk dengan Nabi Yusuf. Akan tetapi Nabi Yusuf bermaksud ingin melakukan hal yang lainnya dengan wanita itu. Di sini ungkapannya, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ini Al-Quran. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa salah mengartikannya. Sebab secara lahiriah, secara terlek, bisa diartikan walaqad hammat bihi. Bahwa Zulaikha itu bermaksud melakukan maksiat. Hamma biha. Yusuf juga sama, ingin ya sama-sama mau. Begitu. Perempuan itu mau, Nabi Yusuf juga mau juga, sama-sama mau, punya maksud seperti itu. Ini terjemahan yang salah. Kalau kita baca terjemahan bahasa Indonesia seperti itu salah. Tidak sesuai dengan isma Nabi Yusuf. Jangan ikuti terjemahan tersebut, salah. Di sini ada dua kemauan. Zulaikha punya kemauan, Nabi Yusuf punya kemauan. Tapi objeknya berbeda. Kalau Zulaikha punya kemauan buruk, berbuat keji dan munkar, yaitu berzina, tapi Nabi Yusuf memiliki kemauan untuk memukul Zulaikha. Itu terselip dalam makna yang dalam. Ya. Sesungguhnya wanita itu, Zulaikha, telah bermaksud ingin melakukan perbuatan keji dengan Yusuf. Akan tapi Yusuf bermaksud ingin melakukan hal yang lainnya dengan wanita itu. Andaikan dia tidak melihat burhan dari Tuhannya. Juga makna burhan ini, laula burhan Rabbi, punya makna yang dalam. Ya, kita tidak ingin menafsirkan di sini. Demikianlah agar kami memalingkan kemungkaran dan kekejian darinya. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Min ibadinal mukhlasin. Surat Yusuf ayat 24. Karena Nabi Yusuf bersikeras menolak maksiat tersebut, dia menghindari sekuat tenaga. Ya, karena tahu itu adalah penyakit, itu adalah racun, itu yang membunuh, itu akan memasukkan badan neraka. Maka Nabi Yusuf menolaknya. Ketika menolak dengan sekuat tenaga, maka Allah bantu mencapai tingkat ismah, tingkat kemaksuman. Begitulah setiap orang yang berusaha untuk meninggalkan maksiat sekuat tenaganya, Allah akan naikkan derajatnya ke tingkat berikutnya. Itu sudah sunnatul begitu. Kita pun begitu. Ketika kita berusaha meninggalkan dosa, ketika berhadapan dengan dosa, kita tinggalkan, kita berhasil kita meninggalkannya, kita berhasil tidak melakukannya dosa tersebut, maka Allah naikkan derajat itu 1 derajat. Nah, nanti dalam waktu berbenturan lagi dengan godaan, ya, ingin bermaksiat, ingin menggibah, ingin menggunjing orang lain, ingin merendahkan orang lain, ya, ingin meremehkan orang lain, ingin menzalimi orang lain. Kita bertahan, kita tidak mau, kita menolak. Maka setelah kita menolak, ya, maka Allah naikkan derajat kita 1 derajat. Terus berikutnya sampai kita nanti menjadi malakah. Menjadi malakah sampai kita bisa betul-betul tidak ingin lagi menggibah. Betul-betul menjadi kalau racun sebagai racun yang membahayakan yang harus kita hindari. Begitulah semua maksiat, semua dosa dengan berlatih akan jadi seperti itu. Insya Allah. Dan kalau akan derajat, Allah akan naikkan derajat kita sampai ke derajat yang lebih tinggi lagi dengan menjauhkan maksiat. Itu tentang ismanya Nabi Yusuf. Kedua, Al-Quran telah mewajibkan seluruh umat manusia untuk menaati Nabi secara mutlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Kata Allah, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditaatinya rasul dengan perintah Allah, dengan izin Allah. Dan tujuan diutusnya rasul untuk ditaati. Ya. Begitupun setelah rasul, ada Rasulullah, ada para imam masum. Sebagaimana diutusnya Rasulullah untuk ditaati, maka diutusnya atau diangkatnya para imam sebagai imam untuk ditaati juga. Karena mereka sebagai pelanjut risalah Rasulullah. Begitu pula ketika di masa gaib bisa sekarang ini. Ya, adanya imam zaman yang gaib kemudian diwakili oleh wali faqih, oleh Imam Ali Khamenei sekarang ini, setelah Imam Khomeini juga dito'a biiznillah untuk ditaati. Sehingga kalau kita betul-betul mentaati beliau, wali faqih, yang nanti berujung pada ketaatan pada imam zaman, maka tidak ada masalah, tidak ada problema yang tidak selesai. Ya, yang tidak ada solusinya. Semua ada solusinya dengan mentaati, dengan ketaatan. Dan pasti kalau kita bersungguh-sungguh untuk mengarah ke sana, imam zaman pasti akan membantu kita untuk mencari solusi yang terbaik. Ya. Karena tidak mungkin selama imam ma'asum itu ada, kemudian problema tidak selesai. Problema tidak selesai karena kita tidak mentaati. Dari yang besar seperti problema dijajahnya Palestina sampai yang di bawahnya sampai yang terkecil. Karena kita tidak mentaati maka problemnya tidak akan selesai. Nah kalau kita mentaati wali faqih misalnya, lihat sekarang Palestina sudah mulai merdeka dan Israel Zionis bisa dihancurkan. Kenapa? Karena sebagian kecil orang Syiah, para Rajab mentaati Imam Ali Khamenei dengan menyerang Zionis, ya Israel. Sehingga dengan mentaati wali faqih maka dilihat keberhasilan kaum muslimin secara umum, kemenangan mereka. Jadi Rasulullah diutus untuk ditaati. Juga berikutnya pada Imam Masum. Juga pelanjutnya yaitu wali faqih dan para marja. Juga para ulama yang jujur, yang alim untuk ditaati. Kalau ditaati ya tidak akan menemukan solusi yang terbaik. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa ketaatan umat secara mutlak kepada para nabi itu hanya bisa terjadi apabila mereka itu berada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan pada nabi itu sebagai imtidad, sebagai kepanjangan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai perpanjangan darinya. Sehingga ketaatan kepada para nabi itu tidak menafikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dipisahkan, ya. Ketaatan pada nabi secara mutlak berarti mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang dibawa oleh nabi adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mentaati para imam masum berarti mentaati Rasulullah. Karena semua yang dibawa oleh imam masum adalah dari Rasulullah. Dan mentaati marja, wali faqih, para ulama yang memberi risalah tersebut sama mereka mentaati wali faqih, mentaati imam zaman. Karena mereka memberi risalah dari yang tertinggi, ya, dari imam masum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak demikian, maka perintah secara mutlak untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala itu bertentangan dengan perintah secara mutlak kepada orang-orang yang melakukan kesalahan dan penyelewengan. Ini efeknya. Kalau tidak ada ismah, tidak ditaati. Ketiga, ayat ketiga Al-Quran. Al-Quran telah mengkhususkan kedudukan ilahi kepada mereka yang sama sekali tidak berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjawab permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam akan kedudukan imamah untuk putra-putranya. Allah mengatakan la yanalu ahdi al-zalimin. Ya, ini ayat tentang imamah sangat kuat. Ya. Itu dibahas dalam masalah ismah, ya. Juga masalah tentang imamah, ya. Dibahas masalah tentang janji Allah tersebut. La yanul ahadi al-zalimin. Artinya janjiku tidak akan meliputi orang-orang yang zalim. Artinya bahwa makam ismah itu tidak akan mencapai tidak akan dicapai oleh orang yang zalim sekecil apapun kezalimannya atau perbuatan dosanya.
Kita tahu bahwa maksiat itu merupakan perbuatan zalim. Yang paling tidak perbuatan zalim atas diri sendiri. Dan zalim itu bisa atas diri sendiri, bisa atas orang lain. Ya. Zalim atas diri sendiri atau orang lain. Pada orang lain berbuat zalim, berbuat jahat. Seperti itu. Dan setiap pelaku maksiat adalah zalim menurut istilah Al-Quran. Di perbuatan maksiat sekecil apapun berarti perbuatan zalim. Ya. Makanya kita sering mengakui Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami mengakui kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jika Engkau tidak ampuni kami karena kami telah berbuat pada diri kami sendiri, maka kami termasuk orang yang merugi. Ya. Dengan demikian, para nabi dan orang-orang yang mempunyai kedudukan ilahi, kenabian dan risalah pasti suci dari kezaliman dan perbuatan dosa. Karena kalau mereka tidak suci, mereka tidak mencapai ismah, tidak mencapai seorang rasul atau tidak mencapai kedudukan risalah dan nubuwah. Mereka mencapai kedudukan risalah dan nubuwah, tanya mereka suci dari dosa. Itu tanda bahwa mereka itu tidak berbuat zalim, tidak berbuat maksiat sedikit pun, sekecil apapun. Argumentasi atas kemaksuman para nabi ini bisa juga dijumpai pada ayat dan riwayat yang lain yang tidak mungkin saya jelaskan di tempat yang sempit ini. Itu tentang dalil kedua dari kemaksuman para nabi, para rasul, ya juga para imam maksum tentunya. Kita lanjutkan tentang rahasia kemaksuman para nabi. Hal lain yang juga perlu kita pahami adalah mengenai falsafah kemaksuman para nabi dalam hal menerima wahyu. Perlu kita pahami dengan baik bahwa pemahaman dan pengetahuan para nabi terhadap wahyu adalah merupakan perkara yang tidak mungkin mengalami kesalahan. Jadi pemahaman para nabi, pemahaman para rasul, ilmu mereka tentang wahyu tidak mungkin salah. Mereka tidak mungkin salah paham, tidak seperti kita. Dan bahkan para nabi yang mendapat wewenang untuk menerima wahyu memiliki hakikat ilmu yang mereka dapati dalam bentuk ilmu huduri. Dan mereka menyaksikan hubungan ilmu ini dengan pemberi wahyu Allah. Baik melalui perantara malaikat atau tidak. Jadi mereka dalam memahami wahyu itu dari Allah bukan saja menggunakan ilmu biasa. Ya, bukan ilmu kasbi lagi. Bahkan ilmunya ilmu huduri. Kalau kita mempelajari suatu pengetahuan pakai ilmu kasbi, ya kita berusaha dengan mendengarkan, mencatat, melihat, kita bisa paham. Itu ilmu yang sangat dangkal, sangat cetek. Kita dapat ilmu lewat indera kita. Tapi kalau para nabi, para rasul, Rasulullah dan para ma'sumin sudah tidak lagi menggunakan alat indera dalam memwahyu. Itu luar biasa. Tapi langsung huduri. Melewati telinga, melewati mata, melewati indera yang lain. Langsung hudur ilmu itu. Jika kita ilmu itu huduri, maka tidak mungkin salah. Mustahil mengalami kesalahan. Contohnya saja yang gampang lah, yang mudah contohnya. Misalnya ketika kita merasakan lapar. Yang merasakan lapar itu kita sendiri, ya kita yang tahu. Apakah ketika kita merasa lapar, kita nggak tahu kalau kita lapar? Ya nggak mungkin, pasti tahu. Nah itulah kalau kita merasa lapar kita pasti tahu. Berarti ilmu kita tentang bahwa kita lapar, ilmu kita ilmu huduri. Seperti itu. Ya. Sekarang kita ini tahu bahwa kita ini ada. Kita ini ada dikasih orang lain, lalu kita tahu sendiri. Nah, kita ini tahu, kita ini ada. Itu ilmu huduri. Berarti tidak mungkin salah. Pasti benar kalau kita ini merasa ada. Begitulah yang lain. Ya, kita terkadang merasa sakit. Kita yakin kita merasa sakit. Itu ilmu kita merasa sakit, ilmunya huduri. Tidak perlu kita belajar lagi. Kita tidak perlu bertanya apakah saya sakit atau tidak. Begitu. Ilmunya huduri, langsung kita sakit, langsung kita merasakan dan kita tahu. Itu contoh ilmu huduri. Ya. Dan semua ilmu yang datang dari Allah kepada para rasul itu dan para ma'sumin itu ilmu huduri yang kita tidak paham. Ya. Sehingga dikatakan bahwa
seluruh ilmu pengetahuan di muka bumi ini sekarang ini adalah hanya setetes dari ilmunya Imam Zaman. Luar biasa, kita tidak paham. Ya. Jadi ilmunya Imam Zaman, Imam Mahdi, Imam kita luar biasa. Kita nggak bisa menggambarkan. Bahkan Quran menjelaskan mengatakan, hadis mengatakan bahwa para nabi, para rasul, Rasulullah, para imam masyum, ya, bahkan Imam Zaman mengetahui kita, mengetahui keadaan kita, mengetahui kondisi kita, tahu Imam Zaman kita ini miskin, kita ini bodoh, kita ini punya sifat demikian, kita ilmu kita kadarnya sekian, iman kita sekian, kapan kita mengalami kematian, semuanya Imam Zaman tahu. Luar biasa, itu ilmu dari Allah. Bagaimana dengan ilmu Allah? Kita nggak bisa menggambarkan. Kan mengenali imam itu sangat penting sekali. Mengenali ilmu imam sangat penting. Agar kita betul-betul bisa mengikuti mereka. Ya, setabak demi setabak. Maka oleh karena itu, tidak mungkin penerima wahyu akan merasa ragu. Apakah yang diterimanya itu berupa wahyu atau bukan? Atau siapakah yang mewahyukan kepadanya? Atau apakah kandungan wahyu yang diturunkan kepadanya? Jadi nggak mungkin ketika Nabi diwahyu itu nggak tahu. Maka ada kisah ketika Nabi diwahyu pertama, Nabi merasa takut. Nabi menggigil. Bahkan Nabi minta tolong sama siapa namanya itu pendeta. Ya. Dari keluarganya Sayyidah Khadijah. Ya, siapa namanya itu? Lupa saya namanya. Itu keterlaluan anggapan tersebut bahwa Nabi nampaknya ragu. Nabi ketakutan. Sampai dikatakan itu wahyu. Itu Nabi menerima wahyu ketika itu. Kalau Nabi nggak tahu. Luar biasa, ini penghinaan yang besar kepada Nabi yang ada di hadis Bukhari tersebut tentang Nabi tidak tahu. Nabi menggigil, Nabi ketakutan, mereka Jibril datang. Luar biasa penghinaan tersebut. Ini hadisnya jelas tidak boleh kita terima. Ini penghinaan. Jadi Nabi pasti tahu siapa yang datang, apa yang dibawa, apa isi wahyunya, untuk apa tujuannya. Nabi sudah tahu. Bahkan lebih dari itu, Nabi sudah menerima wahyu secara dafai, secara sekaligus sebelum wahyu itu datang berangsur-angsur. Seperti itu. Dafi sekaligus dari Allah datang. Bukan lewat Jibril lagi. Itu yang dafi. Itu dibahas dalam ilmu ulumul Quran tentunya. Ya, kita tidak boleh meyakini hal-hal yang janggal. Apalagi yang merendahkan kedudukan Rasulullah. Sekalipun datang dari hadis. Ya, walaupun dari Sahih Bukhari kita akan tolak. Kalau itu melecehkan dan merendahkan Nabi. Apabila terdapat sebagian hikayat yang menceritakan bahwa ada seorang Nabi yang merasa ragu dengan kenabiannya, atau ia tidak mengetahui kandungan wahyu, atau ia tidak mengetahui siapakah pemberi wahyu kepadanya, hikayat semacam ini adalah dusta dan dibuat-buat. Jangan heran, tidak sedikit hadis-hadis semacam itu yang mendiskreditkan Nabi, tidak tahu wahyu, tidak paham, Nabi ketakutan, menggigil, dan seterusnya. Kebatilan kisah semacam ini sama dengan ungkapan ia ragu terhadap wujudnya sendiri atau ragu terhadap pengetahuannya yang bersifat huduri dan wujdani. Ya. Ini sama saja kalau seorang dia sedang lapar, dia mengatakan, dia bertanya, aku nggak tahu ya, aku lapar tahu nggak ya? Itu sudah namanya kebodohannya, keterlaluan. Ya. Ketika dia sedang sakit misalnya, meriang atau luka parah, sakit. Dia bertanya, apakah aku sedang sakit, sedang luka? Ya nggak mungkin bertanya, itu huduri. Gitu. Ketika Nabi Wahyu masih bertanya, itu tidak ubahnya seperti orang yang sakit, tapi dia bertanya apakah dia sakit atau tidak. Itu menunjukkan kebodohan dan kelalaian. Itu tidak mungkin bagi seorang Nabi seperti itu. Adapun falsafah kemaksuman para nabi dalam menjalankan tugas-tugas ilahi seperti menyampaikan risalah Allah kepada seluruh umat manusia, ini memerlukan mukadimah sebagai berikut. Ini isma dalam masalah tabligh, dalam masalah menyampaikan wahyu dan ajaran kepada umat manusia. Suatu perbuatan manusia itu akan sempurna apabila terdapat di dalam hatinya kecondongan kepada sesuatu yang diinginkannya. Dan kecondongan itu muncul karena berbagai faktor yang menentukan jalan baginya agar dia sampai kepada tujuan yang diinginkannya tersebut dengan bantuan berbagai pengetahuan. Kemudian,
ia akan melakukan perbuatan yang sesuai dengan tujuannya tersebut. Apabila terdapat kecondongan dan keinginan yang saling bertentangan, maka ia berusaha untuk mengetahui manakah yang lebih utama dan yang paling banyak nilainya. Ketika itu, ia akan memilih yang lebih baik lalu melakukannya. Akan tapi terkadang akibat adanya kekurangan pada pengetahuannya, ia keliru dalam menentukan mana yang lebih utama. Atau karena ia tidak mengetahui manakah yang lebih maslahat. Atau karena ia telah terbiasa dengan hal-hal yang buruk. Ia melihat hal-hal yang buruk pula dan tidak ada kesempatan baginya untuk berpikir jernih dan memilih yang lebih bermanfaat. Oleh karena itu, semakin pengetahuan, kesadaran, dan perhatian seseorang terhadap berbagai hakikat itu luas dan kuat, dan semakin kuat kehendaknya untuk menentukan kecondongan-kecondongan dan reaksi-reaksi internal, niscaya pilihannya itu akan lebih baik dan lebih terjaga dari berbagai kesalahan dan penyimpangan. Dari sinilah sebagian individu yang mempunyai pengetahuan dan potensi yang tinggi membekali dirinya dengan budaya yang semestinya, kesadaran yang baik, dan pendidikan yang benar. Orang-orang semacam ini pasti akan sampai kepada peringkat kesempurnaan dan keutamaan. Ya. Jadi ini kaitan antara ilmu pengetahuan dengan tabligh atau menyampaikannya. Artinya begini, ketika ilmu kita itu sedikit, ilmu kita masih cetek, masih banyak terdapat keraguan misalnya. Maka ketika kita menyampaikan ilmu kita yang sedikit ini, kita memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perlu disampaikan, mana yang tidak, begitu. Contohnya katakanlah kita sebagai ustadz, kita sebagai mubalik katakanlah. Kita diundang di sebuah komunitas masyarakat. Kita disuruh ceramah. Maka karena ilmu kita sedikit, kita memilih tema apa yang pantas. Ya, pembahasan apa yang cocok misalnya. Itu memilih tema bisa salah, bisa kurang tepat. Gitu. Kenapa? Karena ilmu kita sedikit. Seperti itu. Tapi kalau para nabi, para rasul, para imam masum, karena ilmu mereka banyak, ilmu mereka sempurna, maka mereka pasti tepat apa yang mereka sampaikan kepada masyarakat. Seperti itu. Dan tidak perlu berpikir lagi spontanitas. Dan tidak akan salah. Jadi kemaksuman dalam tabligh itu memilih tema-tema, ya, juga lepas dari kesalahan, itu tergantung ilmu pengetahuan. Apalagi tadi sudah dikatakan bahwa ilmu mereka sifatnya huduri, bukan lagi kasbi. Ketika para nabi, para rasul, para imam masum ilmunya huduri, maka tidak mungkin salah dalam berbicara, dalam menyampaikan, dalam memilih tema. Bahkan terkadang ya ada dua orang di majlis yang sama, yang satu disampaikan ilmu A, yang satu disampaikan ilmu B, bisa berbeda. Karena imam masum sangat tahu tentang kondisi masing-masing. Nah, ilmu mereka itu sempurna. Sehingga tidak mungkin mengalami kesalahan dan kekeliruan. Ya. Mungkin juga mereka ini akan mencapai peringkat yang mendekati kemaksuman. Bahkan mungkin tidak terlintas dalam benak mereka pikiran untuk berbuat dosa dan melakukan hal yang buruk. Sebagaimana tidak seorang pun yang berakal sehat mempunyai pikiran untuk minum racun atau ramuan-ramuan yang dapat membinasakan dirinya atau mengkonsumsi sesuatu yang kotor dan berbau busuk. Maka dari itu, apabila kita berasumsi adanya seseorang yang kapasitasnya telah terpenuhi untuk memperoleh berbagai macam hakikat dan hatinya telah mencapai derajat yang tinggi sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, yakadu zaituha yudhi walau lam tamsas sunur. Hampir-hampir minyaknya itu dapat menerangi walaupun tidak disentuh oleh api. Lantaran kapasitasnya yang sudah penuh, jiwanya yang bersih, memperoleh pendidikan ilahi serta ditopang dengan Ruhul Kudus, maka orang seperti ini pasti akan melewati tangga-tangga kesempurnaan dengan cepat yang tidak bisa dibayangkan. Bahkan bisa jadi ia akan melewati jalan yang tidak mungkin dilewati oleh orang lain selama 100 tahun. Dan sangat mungkin ia akan mengungguli orang lain walaupun ia masih kanak-kanak. Bahkan sekalipun dia masih berupa janin. Bagi orang semacam ini akan tampak jelas nistanya perbuatan maksiat dan dosa. Persis dengan tampaknya bahaya minum beracun, sesuatu yang berbau busuk, dan kotoran-kotoran bagi orang lain. Sebagaimana orang biasa itu menjauhi hal-hal yang berbahaya dan kotor tanpa dipaksa,
seorang yang maksum pun akan menjauhi berbagai maksiat dan dosa tanpa menafikan kehendak dan usaha bebasnya sama sekali. Ya, kita bahas sedikit ya. Jadi kaitan ilmu dengan tabligh. Ya. Tadi saya katakan bahwa semakin ilmu seseorang itu sempurna, bahkan kalau ilmunya ilmu huduri, maka mustahil akan mengalami kesalahan dalam menyampaikan ilmu ketahuannya, dalam memilih temanya. Pasti dia akan mengalami kekeliruan. Tidak seperti kita. Itulah para nabi, itulah para imam ma'sum. Bahkan lebih dari itu mereka memiliki ilmu huduri. Sehingga tidak ada peluang sedikit pun salah dalam menyampaikan. Dalam mulai tema, tidak mungkin tidak tepat. Seperti itu. Dan mereka dengan ilmu hudurnya mencapai tangga-tangga kesempurnaan dengan sangat cepat dan bisa dibayangkan. Ya, karena perjalanan ma'nawiyah itu nggak bisa dibayangkan. Tidak seperti perjalanan lahiriah. Kita misalnya berjalan lahiriah. Dari satu kota ke kota menggunakan, ya tergantung alatnya. Kalau jalan kaki lebih lama. Naik sepeda lebih cepat. Naik motor lebih cepat lagi. Naik pesawat lebih cepat lagi. Begitu. Tergantung. Itu perjalanan lahiriah. Ya, tergantung alatnya dan kelihatan lamanya. Tapi perjalanan ma'nawiyah nggak bisa dibayangkan. Jadi seseorang itu bisa mencapai perjalanan ma'nawiyah dengan secepat kilat yang tidak bisa dicapai oleh orang biasa selama 100 tahun. Seperti itu. Ya, kita melenceng sedikit. Pernah Imam Khomeini mengatakan terkait masalah para prajurit yang perang melawan agresor pasukan Saddam di masa Imam Khomeini dulu. Kata Imam, itu mereka para pejuang yang mereka berjuang melawan pasukan Saddam di malam hari, ya dalam semalaman mereka bisa mencapai derajat yang sangat tinggi yang tidak mungkin dapat dicapai 100 tahun oleh orang yang biasa. Ya pada kondisi perang, ya yang dekat hanyalah kematian, nyawa sudah sangat dekat, yang dekat hanya kematian, yang diduga hanya Rasulullah, hanya Imam Husain sangat dekat, sehingga dalam kondisi perang itu ma'nawiyah seorang sangat cepat meningkat, yang bisa jadi tidak mungkin dapat dicapai 100 tahun dengan tanpa peperangan oleh orang biasa. Ya. Itu begitu kata Imam Khomeini. Contohnya misalnya ketika terjadi COVID lah. Ketika terjadi COVID-19, apa yang terjadi? Maka ibarat kita khusyuk, kita takut mati, kita takut terkena COVID, ya kita mungkin berwasiat, wanti-wanti, makannya hati-hati, minum hati-hati, ibadah lebih khusyuk, doa lebih banyak pada kondisi seperti itu. Sehingga pahala ketika kondisi COVID itu sangat tinggi, sangat banyak, maknanya sangat tinggi yang tidak mungkin bisa dicapai pada kondisi yang bukan COVID. Itu contohnya. Nah, kondisi para wali Allah, para imam maksum, para nabi, seperti itu sangat cepat kedudukan ma'nawiyahnya. Nah, sehingga dengan kedudukan mereka sangat tinggi itu mereka mencapai ismah yang luar biasa yang tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Ya, itu tentang masalah ismah yang mereka miliki. Sekarang kedua bahwa masalah ilmu pengetahuan itu tidak melihat usia. Kita lihat misalnya ada anak yang sekolah rajin, ya sekolah SD, SMP, ya. Karena masih kecil, sudah hafalannya luar biasa. Kita lihat tidak sedikit anak kecil, masih kecil sudah hafal Quran, hafal sekian bahasa, cerdasnya luar biasa, bahkan masih kecil. Tapi enggak sedikit orang yang sudah tua, sudah dewasa, sudah hampir 100 tahun, enggak bisa apa-apa. Jadi ilmu tidak melihat usia. Ya, siapa yang rajin, siapa yang bersih. Karena itu, kalau kita paham tentang ini, masalah ilmu tidak melihat usia, kita akan paham bahwa di antara para nabi itu ada yang nampak sekali ketika masih kecil sudah diutus menjadi nabi. Dan Nabi Isa masih bayi sudah ngomong, "Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah." Ya, atanyal kitab. Allah telah memberikan aku kitab. Wa ja'alani nabiyyan, aku telah Allah jadikan nabi. Masih bayi sudah Allah jadikan nabi, Nabi Isa itu. Dan seterusnya itu ada di Al-Qur'an. Begitulah para nabi, para imam maksum, maka mereka telah mencapai derajat nubuwah, derajat risalah, derajat isma itu di alam zar, di alam arwah sebelum mereka dilahirkan. Sehingga tidak heran kalau mereka masih kecil, ilmunya sudah sedemikian banyak dan luasnya. Itu ilmu, tidak melihat usia, tidak melihat fisik. Ya. Kenapa? Karena kebersihan hati. Dan kita berdemikian masyarakat. Ya, tidak usah ada anak-anak yang masih kecil tapi sangat cerdas
sangat pandai. Tapi ada banyak orang yang dewasa, ya tapi bebel, tidak pandai, tidak mengerti. Ilmu tidak demikian. Karena kita perlu adanya kesungguhan yang serius, yang sungguh-sungguh untuk bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Nanti tangga-tangga ini kita lalui sampai pada tingkatan ismah perlahan-lahan. Jadi masalah ismah itu keterjagaan, itu kewajiban kita untuk mencapainya. Artinya untuk mencapai ismah itu kemaksuman bukan saja tugas Nabi, bukan saja tugas Rasul, bukan saja tugas para imam masum, tugas kita semuanya. Kita ini tanpa kecuali wajib mencapai tingkat ismah sesuai ilmu kita tentunya. Tidak mungkin kita mencapai ismah yang sampai ke derajat mukhlasin. Nah, kita mukhlasin saja susah, bagi mukhlasin. Ismah kita masih tingkatan mukhlis, itu masih tahap belajar. Tapi kita berusaha. Ya, karena ismah itu banyak, ismah bertangga-tangga, ismah bergradasi, kita wajib mencapainya pada gradasi sesuai dengan kemampuan kita, ilmu kita, dan ikhtiar kita. Tapi wajib kita capai. Yang pertama kita harus mencapai ismah terjaga dari dosa-dosa besar. Ya, kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, kita tidak berzina, misalnya kita tidak mabuk, kita tidak berjudi. Ya, ini kita sudah masum. Sekarang kita masum dari apa? Kita tidak berjudi, kita tidak berzina, kita tidak mabuk, kita masum dari semua itu. Terus kita tingkatkan. Kita tahu ghibah itu dosa, kita menjaga lisan dari ghibah. Kita jaga terus sampai kita berhasil, maka kita masum dari ghibah. Berikutnya kita berhati dari hal yang haram, dari riba misalnya. Kita hati-hati menggunakan media bank misalnya. Menggunakan uang di bank dan seterusnya dalam bermuamalah itu. Hati-hati sekali sampai kita menjauhkan riba. Nah, kita ismah, kita mencapai maksum dari riba. Dan begitu seterusnya. Dari ghibah, dari yang lain. Perlahan-lahan, sedikit-sedikit kita kenali, kita pahami hal-hal yang baik, sifat-sifat yang baik, dan kita kenal sifat-sifat yang buruk, dosa besar kita tinggalkan, maka dengan ismah kita akan meningkat sampai pada tingkatan di mana kita berada di situ sampai hari kita insya Allah. Itu saja penilaian tentang masalah bahasan ismah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kajian ini kajian penuh berkah dan akan berefek kepada pembenaran di kita semua insya Allah. Saya minta doanya juga, mohon dimaafkan kesalahan, mohon dimaklumi. Dan saya akhiri nanti dengan dilanjutkan dengan tanya jawab insya Allah. Ya, sekian dari saya, mohon maaf. Dan silakan Ibu Hani untuk membuka sesi tanya jawab. Ya, dipersilakan.